BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya adalah Muhammad Yamin, Soekarno, dan Dr. Sutomo. Pada tanggal 29 Mei 1945 ini akan diresmikan BPUPKI dan sekaligus membuka sidang untuk merumuskan dasar negara. Dengan ini sidang saya buka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang akan saya ajukan pada saat ini diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Baik, sidang hari ini saya Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Sutomo mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang akan saya ajukan pada saat ini ialah persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah serta keadilan sosial. Terima kasih. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. ya, baik, sidang hari ini dicukupkan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. Yang akan saya ajukan sebagai 5 dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau PRI, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa. Terima kasih. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Baiklah para hadirin, sidang hari ini akan ditunda menunggu hasil kerja dari rekan kita di panitia 9. Maka dari itu sidang saya pending. Sidang kemudian ditunda hingga bulan Juli 1945. Dalam masa reses tersebut, dibentuk panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. Al-Maramis, Abdul Kahal Muzakkar, Wajid Hasim, Haji Abdul Salim, dan Cokro Sujono yang menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dan akhirnya, Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar negara filsafat negara Indonesia Merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Agustus 1945, terdengar kabar bahwa Jepang telah kalah dalam pertempuran Asia Pasifik. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Melalui siaran radio, berita ini sampai ke telinga golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. British News, presenting the truth to the free peoples of the world. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low.
Singgi, Suhud, dan lainnya. Assalamualaikum, salam perjuangan. Waalaikumsalam, salam perjuangan. Saudara-saudara, saya mendengar berita yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu penertiban kepada itu. Saya mendengar berita tersebut dari luar negeri. Itu berarti telah menjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang mengembirakan bagi kita semua. Tetapi yang saya belum maksud tadi berbicara soal kekosongan kekuasaan akan dimasukkan. Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia dan Jepang tidak menyerang kepada kita. Sedangkan itu sebenarnya menguasai negeri kita. Oh ya, saya mengerti maksudmu. Artinya ini kesempatan kita untuk lepas dari belenggu penjajahan. Lantas, apa yang harus kita kekosongan dan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju soalnya Tuan, karena waktu inilah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Khairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang semuanya, tenang. Saya mohon kalian semua duduk kursinya masing-masing. Para pemuda pun duduk di kursinya masing-masing dan suasana kembali tenang. Kalau kalian setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan berbicara tentang keinginan kita semua. Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa yang datang? Itu para pemuda datang. Katanya mereka ingin membicarakan hal penting. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Biar saya antarkan dulu. Dan itu bisa cukup tidak apa-apa. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Ada apa gerangan? Begini, kedatangan kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami ingin agar segera Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian menginginkan sekali Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Karena ini kesempatan yang baik, Bung, untuk
segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bung. Apa ini terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita Jepang menyerahkan kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek terlebih dahulu dari sumbernya. Jadi, usulan kami belum dapat diterima ya, Bung. Tetapi, saya percaya bahwa berita tersebut benar adanya, Bung. Lebih baik kita bicarakan saat ini dengan anggota PPKI lain. Baiklah, sebelumnya kami ingin meminta maaf. Mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat, Bung. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat tepatnya jam 8 waktu Indonesia Barat untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau yang kita bicarakan ini kita nuningkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Kalau kalian setuju? Setuju. Akhirnya, mereka pun berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka pun telah tiba di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Pak. Oh, dari Kang Mas. Ada di dalam. Wah, kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh tua juga sedang berada di sini. Apa Bu, tempat juga ada di sini? Ya, ada. Muhammad Hatta, Datuk Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Ah, maaf. Saya keasikan ngobrol. Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Tak lama kemudian, Soekarno pun datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf, Bung. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat, Bung. Ah, tidak apa-apa. Lalu, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sudah tahu kan bahwa kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya tahu kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujuinya kalau memang Bung ingin memerdekakan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul kalian tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI lainnya. Karena yang saya takutkan, Jepang mengetahui rencana ini. Kita semua tahu kan bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu satu-satunya jembatan untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Sudah, kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mempunyai banyak masalah. Tapi Bung, Tidak ada tapi-tapian yang tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Maaf sekali. Ah, tidak ada apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang
membiarkan para pemuda itu duduk di samping belakang. Pemuda pun keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di sebelah belakang. Bung Karno, Hatta, dan serta para tokoh nasionalis tua berunding. Jadi, maksudmu, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, karena saya takutkan nantinya ada pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer yang masih siap, siaga, dan kuat yang masih berada. Ya sudah, bagaimana keputusan Anda dan kita untuk tidak mengikuti keinginan para pemuda, kita sampaikan langsung kepada para pemuda. Ya sudah, sebentar saya akhiri dulu. Kemudian, salah satu tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sedari tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini. Tapi kalau kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh lain. Baiklah, kalau keputusan Anda seperti itu, Bung, saya tidak bisa berkata apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan keadaan kekecewaan yang mendalam. Para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap tidak menyetujui dengan usul kita. Apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Ini saja, bagaimana kalau kita membawa Bung Karno dan Hatta, kita asing saja ke luar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Mana ya? Sama saja tugas ini kepada Sigi dan Latif Kendalingan karena mereka berdua adalah anggota PAN. Kan saya pikirkan begini. Ini saja. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu pemusatan tentara Patan yang keamanannya terjamin. Benar, apakah kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju. Apa yang mereka rencananya? Latif, Hen, dan Diningrat dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno.
Tapi ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi maaf. Terima kasih Bu. Kalau gitu, tunggu sebentar ya. Siapa yang akan dulu katanya? Ah iya, hampir saja lupa. Kebetulan, kata juga sedang menginap di sini. Katanya, mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tidak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Silakan. Silakan. Sama-sama. Bu, kok tamunya tadi tidak ditawarin? Maaf Pak Mas, Pak. Oh ya, teman-teman ini meminum apa? Yang saya lakukan. Tidak bisa merepotkan. Terima kasih. Tentu saja. Jadi, teman ini meminum apa? Apa saja, Bu? Sudah, saya akan dulu dari jawabannya. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memangnya hal penting hal apa? Apa berkaitan dengan Indonesia? Maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahatmu. Kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini, sebenarnya kami diutus kemari karena mendapatkan tugas untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno keluar kota. Kemana? Tepatnya ke Karawang, Memangnya kenapa kami harus ikut pergi keluar kota? untuk menjauh dari hasutan tentara Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Ini bukan waktunya untuk berdebat. Sebaiknya Bung cepat ikut kami. apakah ini semua penting? Sangat penting. Ya sudah, kami akan ikut. Tapi saya pamit dulu dengan Fatmawati. Silakan. Bu, Kang Mas izin pamit. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya dan anak kita dulu ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Bang Mas. Ya sudah, ayo cepat. di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua, hingga para pemuda menjadi naik pitung. Tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Ya, Bung sebaiknya setuju usul kami ini. Soekarno dan Muhammad Hatta terdiam.
ketika para pemuda terus mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar menyetujui keinginan para pemuda. Namun, Soekarno tetap saja bersikeras dengan pendiriannya. Maaf, saya tidak bisa. Jawaban itu membuat Singgih geram. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Sini. Fatmawati yang melihat kejadian ini kemudian ia menghampiri dan merangkul Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Apaan kalian ini? Tidak apa-apa, kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi Bung Karno menolak. Nah, saya tahu. Pasti dalilnya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau kamu masih menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalannya proklamasi bagaimana? Padahal keputusan ada di kedua pemimpin tersebut. Sudah, bagaimana kalau masalah ini akan dibicarakan lagi dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah Khairul Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak adil apabila kalian menahan tokoh nasionalis itu. Dan bagaimana? Saya sudah meyakinkan dia, namun dia mereka menolak sehabis-habisnya. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang membicarakan tidak beragam? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta agar menyetujui usulan kalian itu. Ya sudah, sebaiknya kita pergi ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka pun berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. meminta kepada pemuda agar kedua orang tersebut dikembalikan ke Jakarta dengan janji bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota PPKI untuk rapat kilat. Ini menyita banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana
Subarjo tersebut, akhirnya para pemuda mengizinkan Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Fatmawati dan Guntur pulang kembali ke rumah. Soekarno, Hatta, Subarjo, dan golongan muda kemudian berdiskusi mengenai tempat mereka untuk menekan rapat kilat. Bagaimana kalau sekarang kita ke rumah Laksmana Maeda? Dia adalah teman karib saya. Dia juga yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi pasti keamanan terjadi. Saya setuju. Seperti apa yang dikatakan oleh Sayyid Emeling, pasti keamanannya akan terjamin. Sudah kalau begitu, sekarang kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Mereka pun akhirnya berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Mereka pun telah sampai di rumah Laksamana Maeda. Sesaat kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan Laksamana Maeda. Ada apa, Tuan? Kenapa Tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Begini, apakah kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar dari salah satu pemuda. Katanya mereka mendengar dari salah satu radio luar negeri. Memang benar berita tersebut. Tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, ya kami bingung. Para pemuda terus berdesak agar kami secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, Tuan menyetujui. Begini, kalau Maeda mengizinkan, apakah
kami boleh meminjam rumah Anda? Boleh. Memang untuk apa? Kami terus sepakat apabila berita ini benar adanya, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya yang akan mengerjakan naskah ini? Benar, memang sebaiknya kita menunggu di sini. Tapi, bagaimana dengan mereka? Baiklah, biarkanlah kita menunggu di sini. Laksamana Maeda kemudian pamit untuk tidur terlebih dahulu. Kemudian, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan naskah proklamasi. Sudah, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu. Kalimat pembukaan, apakah Bung berdua ada usul? Tunggu sebentar, biar saya pikirkan terlebih dahulu. Ya, bagaimana kalau begitu? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begitu. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, bagus. Sekarang semua sudah selesai. Naskah ini akan saya beri judul proklamasi. Alhamdulillah. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda itu? Apakah mereka menyetujui naskah ini? Baiklah, kita hampiri pemuda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di serambi belakang. Empat pemuda itu menunggu. Bagaimana, Bu? Proklamasi sudah selesai? Ya, sudah. Sekarang akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, hari ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain. Dengan cara ini, dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bu, sepertinya ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Baiklah, kami akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya,
mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa. Sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baik. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Ini buku naskahnya. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah. Lebih baik yang akan menandatangani naskah ini kita semua yang ada di sini. Ya, saya setuju. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Agar mengacu kepada fakta Declaration of Independence. Nah, sekarang sudah selesai. Lalu sekarang yang kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membacakan teks proklamasi di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa yang menolak? Karena kalau kita membacakan naskah ini di lapangan Ikada, nantinya akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Benar, saya tidak berpikir sampai ke sana. Lebih baik kita bacakan teks proklamasi ini di rumah saya. Saya setuju. Karena tentara Jepang tidak akan bisa mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Akhirnya, dini harinya, tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Tetapi, mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Soekarno. Soekarno, para pemuda telah berkumpul karena mereka sudah tidak lagi menandatangani proklamasi. Sebentar, akan belum datang. Saya akan menunggu Anda. Ya sudah, silakan. Sebentar lagi pukul 1. Baiklah. Ya haruslah, itu kan sebagai simbol kalau kita sudah merdeka. Ya sudah. Ya sudah, Bung. Biarkan saya yang mencari tiang bambu dan pengeras suara. Saya permisi dulu, Bung. Sudah. Karena tolong panggilkan otomatis. Saya Sesaat kemudian
kemudian Fatmawati pun datang. Tolong jahit dalam buktinya di sini. Pakai menjadi kain dalam bukti. Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Tidak lama kemudian Muhammad Hatta datang tepat pukul 9.45. Tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya juga belum selesai. Namanya persiapan apa? Persiapan untuk pelingkaran dalam putih yang sedang dijahit. Sebentar lagi juga beres. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno.
Aku, apakah proklamasi ini bisa segera dimulai? Bisa. Ayo silakan kita mulai. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjadi. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajah. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tembok agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah-olah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap memperjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai membaca naskah proklamasi. Soekarno kemudian melanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi didampingi oleh Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Naskah proklamasi ini sebagai kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan Indonesia, Latif dan Suhud mengibarkan bendera Sangsaka merah putih. Trimurti kemudian membawakan bendera yang telah dijahit oleh Fatmawati dan diserahkan kepada Latif dan Suhud.
Balikan halang. Jalan. Jalan. Balikan gerak. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sang saka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun, kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.